semuanya, hamba Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, benar ya Tuhan, ketika kami merenungkan kasih Tuhan, kami akan tetap bersukacita. Meskipun di dunia ini Tuhan, banyak hal yang mungkin mengecewakan kami ya Tuhan, tetapi di dalam Tuhan Yesus tidak ada kekecewaan. Kami tahu Engkau telah menyucikan kami dari segala kejahatan, dan kami percaya di dalam Yesus kekudusan hidup kami adalah kekudusan yang sempurna yang telah Engkau kerjakan bagi kami. Pagi hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan. Puji-pujian yang sudah dinaikkan sangat luar biasa Tuhan. Penyembahan kami yang tulus kepadamu ya Bapa di surga. Kami percaya Engkau yang memeliharakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami sebagai hamba-hamba-Mu untuk terus memberitakan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman-Mu dan segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Bapak Ketua Yayasan di tempat ini, Panti Asuhan Bersinar ini. Sangat luar biasa. Kita sudah memasuki Desember dan sebentar lagi kita akan melewati tahun 2023 ini. Semua dalam penyertaan Tuhan. Kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita. Ya, meskipun saya sendiri, karena kami juga secara jasmani sedang berduka karena di sebelah panti ini saat ini masih terbujur kaku jenazah dari bapak tua saya ya, Saud Simamora, dan dia tetangga dengan panti ini, tetangga dengan kami, dan saya sangat bersyukur karena panti terus menjadi, panti asuhan ini tetap menjadi saluran berkat yang sangat luar biasa. Tadi malam hujan deras sementara kami lagi acara ya, tapi bersyukur karena panti menyediakan segala fasilitas. Terima kasih untuk Pak Sabah Manurung. Terima kasih Tuhan memberkati dengan berlimpah Pak. Jadi sehingga acara kami tadi malam, acara Mertonggo Raja itu ya, bisa dilaksanakan dengan selesai dengan baik. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sebentar juga kami akan beracara lagi untuk memberangkatkan ke tempat pemakaman. Ya, jadi sehingga saya minta waktu, saya tidak terlalu lama juga menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi saya bersyukur seperti tadi nyanyian yang kita nyanyikan, tetap bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ada yang menarik di dalam pengalaman ketika masih hari Minggu kemarin. Sebenarnya saya pulang pelayanan dari Bekasi, saya dengan istri saya, itu sudah agak malam gitu ya. Kami juga hari Sabtu itu di sana mengadakan pembinaan para pelayan di sana di Gerika Berea Bekasi, dan pulang dari situ beristirahat sebentar, kemudian jam 2 kurang lewat berapa jam 2 lewat berapa gitu, 15 atau 20 telepon berdering ya, masih enak-enaknya tidur itu ya kan, tapi saya pikir siapa yang telepon di tengah-tengah malam ini ya kan. Saya lihat, wah ternyata mama tua saya itu yang menelepon saya, dan begitu saya angkat sudah berteriak nangis gitu. Wah ini ada apa ini? Gitu ya. Jadi dia bilang, lihat dulu bapak tuamu ini, mari dulu ke sini gitu. Langsung saya bangun sama istri saya, langsung kami ke rumahnya di sebelah panti ini. Ya sampai di sana ternyata udah dingin ya, almarhum ini sudah tidak ada gitu, tidak ada sakit, biasa saja dia pulang kerja, makan, mandi, tidur, bangun, kemudian
hanya suara, hanya begitu aja suaranya. Kemudian istrinya bilang, apa sih tidur nggak apa? Kok tidurnya kayak begitu? Ya didorong-dorong begitu, dibangun-bangunin, sudah tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ya itulah kehidupan itu. Tidak tahu kita kapan harus kita pergi meninggalkan dunia ini, tapi kita yakin kita sudah pasti diselamatkan ke surga. Nah, Bapak Ibu, ada satu yang menarik tadi malam dari semua pertemuan biasa. Kalau seperti itu kan sudah kumpullah keluarga dari mana-mana. Kemudian ada seorang ibu, masih saudara saya juga, ya, Boris Mamora, dia bilang, maaf dulu ya, Bapak tua, katanya sama saya, kenapa minta maaf tiba-tiba gitu ya? Iya, maaf sekali maaf. Iya, maaf apa ini? Apa yang mau dimaafkan? Saya bilang begini, waktu di share di grup katanya, ya si Mamora yang meninggal, dia pikir katanya saya yang meninggal karena hanya saya yang dikenal katanya si Mamora di sini. Wah, berarti ya panjang umur lah gitu ya kan. Jadi itu tadi malam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan di sini. Ya, terima kasih atas segala kebaikan yang sudah kami rasakan, dan bersyukur pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Ya, Efesus pasal 2. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga untuk semua yang mengikuti dari live streaming. Terima kasih, Tuhan memberkati. Efesus pasal 2 dari ayat 1 akan saya bacakan, ya, Bapak Ibu. Judul perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi saya memberikan tema dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini, pada pagi hari ini adalah pertukaran posisi. Ya, pertukaran posisi dari mana ke mana, posisi siapa dengan siapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca tadi ya, di dalam 10 ayat ini begitu kaya luar biasa firman Tuhan, memberikan secara lengkap gambaran kehidupan kita yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Luar biasa komplit sekali firman Tuhan ini. Dan kita lihat tadi bahwa berbicara tentang kehidupan, kita adalah bagian dari masa lalu. Kita tidak boleh lupa dalam arti bahwa kita ini adalah produk dari masa lalu. Tapi juga bukan hanya produk dari masa lalu, produk dari masa sekarang. Tergantung orang mau memandangnya yang mana.
Mau dia terikat pada masa lalu ataukah melihat terang yang ada sekarang ini. Amin. Dan supaya itu menentukan bagaimana kita memandang ke depan. Karena kita tidak akan bisa berputar lagi ke belakang, tapi kita hanya bisa memandang ke depan seperti apa rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Nah, tapi pandangan yang lengkap terhadap kehidupan itu sendiri akan membuat kita bisa berfungsi secara efektif di dalam peranan kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal oleh Kristus Yesus, tidak akan sia-sia lagi. Ini yang sangat luar biasa. Tapi pertama-tama kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita lihat di situ bahwa berbicara tentang dahulu kamu dahulu sudah mati katanya, ya. Karena apa mati? Karena pelanggaran dan dosa kita, karena upah dosa adalah maut. Tidak ada orang yang bisa lari dari situ. Tidak ada orang, siapapun orangnya, upah dosa adalah maut. Kalau dia pernah ada menjadi manusia, ya Bapak Ibu Saudara, Mazmur mengatakan, Mazmur 51 mengatakan, dari kandungan sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Ini yang sangat luar biasa yang kita lihat bahwa mengerikan sekali. Nah, jadi ini posisi kita yang dulu, ya, bahwa dikatakan kita sudah mati. Mengerikan Bapak Ibu Saudara, ya. Dan ketika inang tua kami itu, ya, istrinya almarhum terus berteriak, menangis terus, kenapa kau tinggalkan saya? Gitu ya, kok nggak ada pesan? Kamu orang baik apa orang jahat? Begitulah, ya. Jadi terus ya, karena apa? Karena mereka juga tidak punya keturunan, tetapi tetap setia sampai usia 65 tahun mereka, ya, usianya 65 tahun tetap setia pasangan hidupnya, sangat luar biasa. Tapi dia bilang, aku tinggal sendiri ini, kau bikin, kenapa kau pergi tanpa ada pesan, gitu ya. Nah itu Bapak Saudara, tapi almarhum ini ya diam aja, nggak ada gerakan apapun. Namanya juga sudah mati, sudah meninggal dunia, ya kan, nggak ada respon, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, secara rohani seperti itu orang yang berdosa, tidak ada respon kepada kehendak Tuhan, ya, karena mati. Walaupun secara fisik terlihat happy, secara fisik kelihatan bisa melakukan apa saja yang dia mau, tapi dia adalah orang mati dalam kaitan dengan fellowship, hubungan persekutuan dengan Tuhan, tidak ada. Dan kita pernah berada di posisi itu dulu. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita sekarang melihat ada tantangan, halangan-halangan dalam perjuangan iman kita, itu yang kita bawa dari masa lalu. Bukan Tuhan yang membuatnya, tidak. Jadi tidak bisa disalahkan Tuhan. Semuanya ya adalah karena upah dosa adalah maut, dari masa lalu kita yang bermasalah. Karena kita adalah keturunan Adam. Kita bukan keturunan monyet seperti teori Darwin, ya kan, bahwa manusia itu berasal dari kera katanya, ya kan. Nah, tapi Alkitab mengatakan bahwa kita ini adalah keturunan dari Adam yang berdosa. Jadi segala konsekuensi dari apa yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi di sini kita lihat bahwa Paulus menjelaskan dengan deskripsi kehidupan daripada orang mati itu secara rohani. Dikatakan di ayat 2, kamu hidup di dalamnya, di dalam dosa itu, hidup di dalam dosa, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, ya, inilah yang kita hadapi setiap hari. Kalau orang tidak menyadari hidupnya di dalam Tuhan Yesus, maka dia akan hidup sangat mengerikan seperti ini, menjadi orang-orang yang digerakkan oleh dikatakan di ayat 3 itu, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, betapa menjijikkan kehidupan orang yang mati karena dosa. Dan itu adalah satu kengerian, dan setiap hari dia adalah orang yang mengecewakan kepada Tuhan. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, dia adalah orang yang sangat mengecewakan hati Tuhan. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan ya, nafsu daging, hidup dalam nafsu daging dan pikirannya yang jahat. Walaupun berkamuflase, seperti kelihatan dia baik, luar biasa gitu ya. Seperti kelihatan dia peduli, tapi semuanya semata-mata digerakkan oleh keinginan daging yang sungguh di dalam dasar batinnya. Entah dia sadar atau tidak, ya, entah dia sadar atau tidak, dia adalah orang yang pantas dimurkai oleh Allah. Pada dasarnya kami adalah orang yang pantas dimurkai, kata Paulus. Ya, karena Paulus juga sebelum dia diselamatkan, dia adalah Saulus pemberontak, pemimpin pemberontak yang membunuh murid-murid Tuhan, yang melakukan perlawanan kepada Tuhan karena keyakinannya terhadap agamanya, yang dia merasa bahwa paling suci di dunia dan bisa membunuh, mengambil nyawa orang lain. Mengerikan Bapak Ibu Saudara, ya, sampai ke tingkat itu keyakinan orang, ya, dia begitu yakin bahwa dia benar sehingga dia bisa mengambil nyawa orang lain. Mengerikan sekali Bapak Ibu Saudara, ya, tipu muslihat daripada dosa dan keinginan daging hawa nafsu itu, ya. Dan banyak orang juga yang berpikir bahwa itu benar, bisa dibenarkan gitu, ya kan, halal darahnya katanya, gitu. Begitulah kira-kira, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mengerikan sekali orang yang mati, ya, karena dosa, yang tidak mempunyai kehidupan di dalam Kristus. Mungkin sekilas bisa kelihatan bahwa orang itu berbuat baik, ya, tapi ingat bahwa iblis pun bisa berbuat baik, ya kan. Makanya ada tulisan di mobil pernah saya baca di mobil angkutan gitu, si wolis naburju katanya, ya kan. Jadi kalau diterjemahkan itu ada iblis yang baik. Nah, bayangkan kalau orang bayangkan kalau orang tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan iblis, ya kan. Pasti dia adalah sasaran empuk daripada iblis yang berpura-pura seperti malaikat terang, kan begitu kan? Iya Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi sangat mengeri, ya, betul ya. Nah, jadi kita lihat, tetapi ini posisi kita yang mengerikan itu, posisi kita yang tidak berharga itu, posisi kita yang amburadul itu, posisi kita yang terancam maut dan terancam murka Allah itu, Bapak Ibu Saudara, kini telah berganti. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Di ayat 4 dikatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Amin. Bukan di luar Kristus, tapi bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya, puji Tuhan. Kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang tidak diusahakan oleh kita sendiri, tapi Allah yang mengusahakannya melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Dia pikul segala kesalahan kita, segala kejahatan kita, segala keburukan kita, segala sesuatu yang membuat kita kecewa, dia pikul di sana. Dan dia gantikan dengan kasih karunia yang membawa sukacita di dalam kehidupan kita yang sempurna. Amin. Itu yang saya tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta Engko. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Tetap Bapak Ibu Saudara, kita punya akses. Amin. Kita punya akses kepada sukacita dan damai sejahtera itu. Sekalipun dunia ini hancur, bumi bergoncang, gunung-gunung berpindah atau beranjak, dan laut pun berguncang Bapak Ibu Saudara, ya, tapi oleh kasih Tuhan tidak pernah
dia meninggalkan kita. Amin. Itu yang sangat luar biasa. Entah orang percaya atau tidak pada keyakinan kita, tidak masalah. Amin. Iya. Karena Tuhan Yesus sendiri pun dia tidak memaksa bangsa Israel dulu harus menerima dia sebagai Mesias. Dia hanya memberitakan saja apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia datang untuk melaksanakan kehendak Bapa di surga dan tugasnya sampai selesai. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, biar tinggalkan semuanya apa yang menjadi pengalaman hidup kita, biarlah karena Tuhan yang menjadi hakim. Amin. Bukan kita, bukan juga orang lain, bukan juga manusia. Tapi di sini pertukaran posisi kita sekarang, yang dulu kita telah mati, ya Bapak Ibu Saudara, sekarang posisi kita adalah posisi yang sudah hidup. Hidup bukan hanya sekedar hidup, amin. Hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu sangat luar biasa. Amin. Karena apa? Karena Kristus saat ini sesudah dia bangkit, dia tidak akan mati lagi. Dan setiap orang yang ada di dalam dia akan hidup selama-lamanya. Yaitu kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Dunia ini tidak akan mematikan karya pelayanan kita. Amin. Kita akan tetap berkarya untuk Tuhan Yesus karena dia sudah menghidupkan kita. Kita bukan orang yang tidak bisa merespon kehendak Tuhan. Tapi kita adalah orang yang dilatih terus menjadi peka terhadap kehendak Tuhan. Amin. Karena ada Roh Kudus sudah dimeteraikan. Dan Roh Kudus itu yang memimpin hati dan pikiran kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi. Dan itu menjadi poin-poin pelajaran di dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menyalahkan Tuhan? Tidak. Ya, untuk kecewa kepada Tuhan? Tidak. Untuk menjadikan kita menjadi semakin percaya kepadanya. Oh benar, hanya dia yang memberikan kepada kita pemeliharaan yang sempurna. Amin. Nah itu yang sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi oleh karena kasih karunia Tuhan, sekarang posisi kita posisi yang telah diselamatkan dan telah hidup berdiri tegak bersama-sama dengan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kita siap merespon segala kehendak Tuhan karena di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Bukan kita dikendalikan oleh dunia ini. Betul, kita menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan di dunia ini, tapi bukan dunia ini yang mengendalikan hidup kita. Karena hidup kita bukan berasal dari dunia ini. Betul, kita berjuang, bahkan kita harus mengeluh seperti Paulus katakan, ya kan? Tetapi dikatakan ketekunan, penderitaan itu membawa ketekunan, dan ketekunan itu menghasilkan kesabaran, dan kesabaran itu tidak akan mengecewakan. Amin. Karena Roh Kudus telah dikaruniakan mengalirkan kasih karunia Tuhan di dalam hati kita semua. Karena itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayat 6 dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam sorga. Selalu bersama-sama dengan Dia. Amin. Ya, sedikit di situ kalau di dalam Alkitab berbahasa Inggris bukan sekedar membangkitkan kita, tapi dikatakan to sit us in the heavenly places. To sit us, sit down place. Berarti apa? Duduk. Mendudukkan kita dalam posisi dengan Kristus saat ini di surga. Siapa yang bisa mengambil kita Bapak Ibu Saudara? Tidak ada yang bisa mengambil kita. Ya kan? Bagaimana caranya kejahatan bisa meraih sampai ke surga? Amin. Tidak bisa, karena di dalam Kristus Yesus kita terpelihara oleh kuasanya, yaitu kasih karunia-Nya. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Jadi posisi kita yang sudah hidup saat ini bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga. Karena itu kita di dalam Dia, bukan di luar Dia. Amin. Dan itu sudah merupakan kebenaran yang hakiki yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Itulah yang kita hargai. Mengapa kita bisa takut akan Tuhan? Amin. Tanpa itu tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Ya, segala sesuatu bisa berubah di dunia ini. Tapi kalau kita mengerti posisi kita di dalam Kristus yang permanen, kita tidak akan mengabaikan itu. Kita tidak akan menganggap remeh itu. Karena di situ kita berharga. Amin. Di luar itu kita tidak berharga. Yesus mengatakan pada murid-muridnya, tanpa aku kamu tidak bisa berbuat. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara aku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah dikatakan
di ayat 8, sebab karena di ayat 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita apalagi kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Belum selesai, belum berhenti. Urusan Tuhan dengan kita masih terus berlanjut. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, supaya di masa yang akan datang katanya Tuhan akan menunjukkan lagi. Sekarang ini kita udah terheran-heran. Ya, kita udah kita sudah terkagum-kagum dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Belum ada apa-apanya itu. Nanti ya kan, di dalam kondisi di mana kita sudah dibangkitkan dengan tubuh yang baru, disitulah kecemerlangan daripada pengetahuan kita, knowledge kita, ya. Disitulah kekudusan kita sempurna, dan disitulah ya Bapak Ibu Saudara keberadaan kita yang tanpa batas, melihat segala kebaikan Tuhan itu. Bapak Ibu Saudaraku, hanya orang yang mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan yang bisa memegang teguh hal itu. Tidak bisa itu dipegang oleh orang yang mudah terombang-ambing. Nggak bisa. Karena apa? Karena dunia ini terlalu banyak godaan, terlalu banyak rayuan, dan terlalu banyak masalah yang bisa mengalihkan perhatian orang dari fokus panggilan Tuhan yang luar biasa ini. Dan Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita terus bertekun di dalam kebenaran ini. Amin. Kalau tidak Bapak Ibu Saudara, ya, tidak ada yang kebal di dunia ini. Apapun, tidak ada yang kebal satupun, siapapun, Bapak Ibu Saudara. Hanya karena kasih karunia Tuhan yang memampukan kita, dan pasti dimampukan, karena itu adalah merupakan berkat sempurna hasil penebusan dari darah Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib, dan tidak ada yang bisa mengalahkan itu, mengambil itu dari kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, karena itu dikatakan ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, itulah manusia, entah nyata-nyata atau diam-diam, ya mereka adalah orang yang berpotensi untuk menyombongkan diri. Ya kan tadi sudah dikatakan, orang mati hidupnya sangat mengerikan, ya kan? Di mana mereka dipimpin oleh penguasa kerajaan angkasa, roh di udara, dan mereka adalah hidup di dalam kedagingan, hidup dalam hawa nafsu, Bapak Ibu Saudara, entah berkamuflase, ya kan? Bagian luarnya saja tampak bagus, tapi Yesus sudah bilang pada orang-orang Farisi, ya kan? Kamu adalah kubur yang berlabur putih, di luarnya kamu bagus, tapi di dalamnya ada bangkai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, disucikan oleh darah Yesus dari dalam dan terpancar keluar. Amin. Yesuslah yang kita muliakan. Dia adalah terang kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di ayat 10 ini adalah keniscayaan istilahnya, ya. Maksudnya ini ada suatu hal yang tidak bisa dibantah. Ini adalah suatu hal yang tidak bisa diubah. Konsekuensi dari posisi kita yang sudah berubah. Dari dulu kita orang mati, sekarang kita adalah orang hidup bersama dengan Kristus. Ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Amin. Buatan Allah yang mana nih? Ini bukan berbicara buatan Allah dan dalam kaitan dengan Adam yang berdosa. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah new creation, ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Adam diciptakan dari debu tanah, kita diciptakan di dalam dia, Pak. Makanya kita harus kembali, ya, ke debu tanah juga, ya. Karena kita disatukan, ya, diasosiasikan dengan Adam yang diciptakan dari debu tanah. Ya, kita juga harus kembali juga ke tanah. Seperti saya katakan, sebentar kami juga akan mengantarkan almarhum bapak tua kami, akan kembali dia ke tanah, ya kan? Itu adalah sebuah konfirmasi kepada kita bahwa memang kita ini pernah dari masa lalu yang buruk diciptakan, melalui debu tanah, tapi karena Adam yang berdosa tentunya. Kalau Adam tidak berdosa pada waktu itu, manusia akan hidup kekal selama-lamanya di bumi ini. Nah, jadi karena kita ini buatan Allah, kembali diciptakan dalam Kristus Yesus, ciptaan baru namanya, manusia baru namanya. Untuk apa? Untuk pasif, ya, untuk menjadi
orang yang tidak berfungsi, tidak. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Iya, Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bukan orang yang menganggur. Amin. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita adalah orang yang disiapkan Tuhan menjadi pekerja-pekerja. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, Tuhan akan membuat hidup kita terus berbuah, memuliakan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sambut semua pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita. Bukan dunia ini yang mempersiapkan pekerjaan baik untuk kita. Tuhan yang sudah menyiapkannya, karena Tuhan Yesus sudah menebus pekerjaan baik itu dengan sempurna. Maka kita akan melakukannya sesuai dengan pimpinan daripada Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah semangat kita akan tetap bangkit. Karena kita sudah hidup bersama-sama dengan Kristus. Ya, biarpun terkadang tekanan-tekanan dalam kehidupan ini kadang menghempas kita, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Kalau dibaca dalam 2 Korintus pasal 11, dia ceritakan di situ betapa dia sebenarnya sering dimatikan oleh masalah-masalah yang terjadi dari orang lain. Sering dia dimatikan. Ya kan Bapak Ibu Saudara. Ya, terombang ambing katanya kapalnya, karam kapal beberapa kali. Sering dia dipukuli, dirajam dengan batu, sering dia dihina dan sering dia dihempaskan dan sebagainya. Tapi dia bilang apa? Tapi aku sebagaimana aku ada saat ini, aku ada karena kasih karunia Tuhan. Amin. Dan dia katakan, aku malah bekerja lebih keras daripada yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Sebab Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini membangkitkan semangat kita kembali untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam penyertaan kasih Tuhan. Saya percaya kita semua sudah mengimani apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja saya tutup di dalam doa. Bapak Sabam ya, mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak di dalam surga. Engkau sungguh sangat dapat dipercaya ya Tuhan. Melebihi dari apapun, melebihi dari siapapun ya Bapak di surga. Kami percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat, tetapi keyakinan di dalam hati kami diteguhkan oleh firman. Dan itu adalah melebihi segalanya apapun. Terima kasih Bapak dalam surga. Cukup bagi kami Tuhan untuk melihat apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak membutuhkan pembuktian dari dunia ini, karena Engkau telah bangkit dari antara orang mati, mengalahkan maut dan mengalahkan kuasa dosa. Itu adalah bukti yang sejati, bukti yang sempurna bahwa Engkau hidup dan telah menghidupkan kami. Dan kami akan berjalan bersama-sama dengan Engkau sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati semua yang mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Sabam untuk selanjutnya. Terima kasih semuanya. Shalom.